Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liananda dan NPM 7150141 sebagai salah satu peserta studi independen dengan learning path Data Engineer with SQL Approach di Metrodata Academy dari Universitas Lampung. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan laporan final proyek akhir yang diberikan oleh Metrodata Academy. Di sini kami melakukannya secara berkelompok yaitu 3 orang dan saya akan menjelaskan apa saja yang kami lakukan di final project ini. Nah, di sini itu yang pertama kami eh, akan menentukan sistem apa yang akan kami buat. Kemudian apa tujuannya, kemudian latar belakangnya seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada di sini kami tidak membuat sistemnya, namun kami lebih ke datanya. Nah, di apa saja yang kami lakukan? Yang pertama kami melakukan normalisasi data, di mana eh, kami membuat dummy data dan kemudian kami lakukan normalisasi data yang nantinya akan dibuat untuk tabel-tabel dan kolom-kolom yang akan diperlukan untuk mengembangkan sistem ini. Kemudian kami juga membuat desain data model yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian membuat data dictionary juga yaitu penjelasan rinci mengenai tabel-tabel dan kolom yang kami gunakan. Kemudian bagaimana implementasi SQL-nya seperti create, read, update, delete, select, dan segala dan lainnya. Dan kami juga menambahkan 12 fitur tambahan di SQL-nya yaitu sebagai untuk mempermudah kami dalam mengembangkan sistem ini nantinya. Nah, di sini query SQL yang kami gunakan itu dirancang untuk menangani kasus nyata seperti pelacakan pesanan, diskon otomatis, analisis penjualan, yang dimana ini akan kami gunakan untuk mengembangkan sistem yang telah kami tentukan. Nah, di sini kita masuk ke nama aplikasinya yaitu Online Order Tracking System. Nah, di sini terdapat latar belakang, di mana latar belakangnya itu eh, mengenai yang terjadi saat ini. Jadi kami itu berdasarkan permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu proyek ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelacakan pesanan di sektor e-commerce. Nah, masalah yang diatasi yaitu meliputi kurangnya transparansi pelacakan, tingginya beban layanan pelanggan, dan kesulitan dalam pengelolaan pengiriman serta mirimnya notifikasi otomatis. Di mana saat ini ketika kita memesan suatu barang dari suatu aplikasi belanja, itu kita tidak mendapatkan notifikasi pesan kita itu sudah berada di mana dan juga apakah sudah dalam perjalanan ke rumah atau masih di tempat barang itu akan dikirim. Nah, untuk itu di sini kami akan mencoba bagaimana mengembangkan sebuah sistem namun dari sisi back-end-nya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu memberikan transparansi dalam pelacakan pengiriman, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian mengurangi beban layanan pelanggan, meningkatkan efisiensi logistik, dan menyediakan notifikasi otomatis. Nah, ini adalah fitur-fitur aplikasi yang kami gunakan di SQL nanti, yaitu ada search, filter, pagination, menghitung diskon, case, aggregate, partition, merge, dan over. Kemudian ada union dan convert function. Nah, di sini kami menggunakan SQL-nya itu di SQL SSMS, SQL System Management Studio. Kalau tidak salah ya namanya itu SMSS. Nah, selanjutnya eh, kita masuk ke documentation. Di sini ada menormalisasi data. Nah, di normalisasi data itu
Yang pertama itu kan kami membuat dummy datanya dulu. Kemudian kami lakukan dua kali normalisasi, yaitu first normal form dan juga second normal form. Di sini kita coba salin linknya. Nah, ini udah muncul ya. Ini adalah data awal yang kami buat, di mana data sebelum normalisasi ini masih ada yang double dan juga ada yang sedikit rancu mungkin ya. Karena jika kita ingin membuat sebuah aplikasi, kita tidak boleh ada data-data yang seperti ini. Seperti misalnya kita lihat nih, ada kita geser. Nah, di product ID. Di product ID ini di dalam suatu eh, kolom itu memiliki dua dua nilai. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Kemudian di sini juga di product name itu ada dua isi, dua nilai dalam satu kolom gitu ya. Nah, kemudian mana lagi ya? Nah, di sini juga di quantity, price per unit. Nah, jadi, nah atau juga dalam suatu baris itu ada dua kali nama. Misalnya di sini zip code, zip nomor phone Nadia dan Alia itu sama dan itu tidak boleh ada di normalisasi. Maka bagaimana mengatasinya itu kita akan lakukan normalisasi data. Nah, yang pertama kami lakukan yaitu first normal form. Nah, di sini di first normal form itu semua data berada dalam tabel, tidak ada nilai ganda atau multivariabel dalam satu kolom. Dan setiap kolom hanya berisi satu nilai. Nah, kita lihat di sini untuk tabel yang pertama itu kami memisahkan eh, produk ID-nya menjadi yang terpisah. Jadi kan tadi kan pada data sebelumnya itu produk ID masih double nih. Dalam satu kolom tuh ada dua nilai, tiga nilai. Nah itu pada first normal form itu kami pisahkan. Nah jadi produk ID 6789, produk ID 794 sampai 6793. Nah untuk data yang lainnya itu menyesuaikan. Misalnya di data ini produk ID PD 6789 itu adalah eh, order ID-nya 5678. Jadi nanti di order ID 5678 itu produk ID-nya itu ada dua. Nah, seperti ini. 5678 itu produk ID ada dua. Sama seperti produk name. Pada data sebelumnya, produk name itu handphone dan laptop itu di order ID 5678. Jadi pada order ID 5678 itu nanti ada dua, dijadikan dua nilai yang berbeda seperti ini. Selanjutnya, di sini kami memisahkan customer ID, kemudian tabel order ID, tabel produk, tabel warehouse. Jadi pada personal form itu kami membuat tabel-tabel baru yang isinya itu tidak tidak boleh ada satu kolom itu nilainya multivariabel. Nah, apa saja yang kami lakukan? Yang pertama, menghapus nilai multivariabel dalam satu kolom. Kemudian membuat data menjadi atomik, menghindari duplikasi data berlebihan, mengeliminasi kolom kombinasi data, membagi tabel ke dalam entitas berbeda, menentukan primary key pada setiap tabel dan menyusun data ke dalam bentuk tabular. Nah, seperti ini pada setiap tabel itu memiliki primary key sendiri ya. Di sini tabel sales rep itu ada sales rep ID, product ID, tabel order ID, customer ID. Jadi setiap tabel itu harus memiliki primary key. Nah, apakah sudah selesai di first normal form? Ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jika kita sudah merasa cukup pada first normal form, maka kita tidak apa-apa untuk tidak lanjut ke second normal form. Namun, di sini kita lihat
masih ada yang eh, double nilainya, maka kita akan lanjut ke step second normal form. Nah, di sini eh, syarat untuk ke second normal form itu adalah setiap tabel sudah memenuhi first normal form atau memiliki nilai atomik. Nah, kemudian apa saja yang kami lakukan di second normal form? Yang pertama itu menambahkan data yang tidak bergantung pada primary key ke tabel berpisah, menghilangkan redundansi data dengan memindahkan atribut ke tabel lain, memastikan setiap kolom dalam tabel hanya bergantung pada primary key, mengelompokkan data berdasarkan entitas, membuat relasi antar tabel dengan foreign key, memisahkan data hierarki seperti kategori produk ke tabel khusus, memastikan tabel detail transaksi berisi atribut yang bergantung pada kombinasi primary key, menyederhanakan struktur tabel dengan menghapus kolom tidak relevan. Nah, jadi maksudnya itu jika ada eh, suatu kolom yang tidak bergantung pada kolom ini atau tidak ada hubungannya dengan primary key ini, maka kita akan buat kolom baru. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan setiap tabel ini dengan foreign key. Bagaimana? Misalnya pada tabel order. Di sini tabel order itu ada customer ID, di mana customer ID itu dari tabel customer. Ini adalah contoh foreign key di tabel order. Kemudian di sini juga ada sales rep ID, itu adalah dari tabel sales rep, yang dimana ini juga merupakan eh, foreign key di tabel order ID. Nah, selanjutnya, kalau sudah selesai dilakukan normalisasi data, maka yang terakhir ini kami merasa sudah cukup. Jadi yang kami pakai adalah hasil dari second normal form ini yang akan kami lakukan untuk selanjutnya. Kita kembali. Nah, setelah itu kita lanjut ke entity relationship diagram. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya konseptual data model atau CDM. Nah, di sini kami hanya membuat eh, garis besarnya saja dan bagaimana hubungannya. Jadi ini adalah seperti entitas ya. Entitasnya adalah tabel-tabel, di mana ada 7 tabel dan juga garis ini yang merupakan relasi antar tabel tersebut dan juga nama-nama relasinya. Nah, ini merupakan konseptual data model yang kami buat. Contohnya, customer dengan order itu relasinya memesan. Kemudian pada tabel sales rep itu melayani entitas order. Begitu juga warehouse itu menyimpan produk, kategori ini menyusun produk, produk itu mencakup order detail dan order terdapat order detail. Kemudian logical data model. Nah, di sini itu terdapat eh, atribut dari setiap entitasnya. Di sini kan hanya entitasnya saja. Nah, kalau di logical data model itu terdapat atributnya pada tabel masing-masing. Nah, atau ketika kita lihat di normalisasi tadi, ini adalah kolom-kolom yang ada di tabel customer. Ini adalah kolom-kolom yang ada di tabel sales rep. Untuk relasinya masih sama, dan juga di sini sudah ada foreign key-nya, di mana ada di tabel order ini ada customer ID, sales rep ID, itu adalah foreign key. Kemudian ada physical data model. Nah, di physical data model ini ada nilai dari kolomnya. Contohnya di tabel customer itu ada PK customer ID, di mana artinya customer ID ini sebagai primary key dan value-nya itu integer, tipe datanya integer. Kemudian ada atribut first name, itu tipe datanya varchar dengan panjangnya itu 50, yang artinya nah, first name-nya itu maksimal hanya 50 karakter. Kemudian selanjutnya ada data dictionary. Data dictionary ini adalah data yang kami gunakan gambarannya yang seperti saya jelaskan di awal. Nah, ini adalah tabel customer.
di mana customer nama field name-nya, customer ID, data type integer, data formatnya itu NNN, di mana field size-nya itu 10, deskripsinya ID untuk pelanggan. Contohnya itu 101. Seperti itu dan semua tabel dibuat. Ini ada tabel order. Di sini ada data formatnya YYY, DMM, DD itu untuk date time. Jadi contohnya tuh akan 2024 11 01 ini adalah real time-nya. Setelah data dictionary, selanjutnya adalah implementasi, di mana ini adalah implementasi fitur-fitur di SQL-nya. Di sini kami menggunakan SSMS untuk query-nya. Nah, di implementasi yang pertama itu ada create, update, delete, dan select. Nah, di sini adalah create untuk membuat tabel customer. Tadi kan kita sudah membuat tabel di spreadsheet tuh dan juga di data dictionary. Nah, sekarang bagaimana kita membuatnya di dalam SSMS tersebut? Nah, kita akan membuatnya menggunakan query ini. Create table, table customer, customer ID, first name, last name, atributnya kita isi sesuai dengan physical data model. Nah, pada gambar ini adalah query yang sudah dimasukkan dan juga dijalankan, maka akan muncul uh, comment complete successfully, yang artinya tabel sudah dibuat. Nah, ini adalah query untuk membuat sebuah tabel, total 7 tabel. Setelah membuat tabel, kita masuk ke update, di mana update ini kita ke beberapa tabel saja. Misalnya ini pada tabel customer, kita ingin mengubah eh, nomor customer ID-nya, di mana kita ingin mengubah alamatnya, di mana sebelumnya itu di jalan, misalnya Jalan Kenanga. Nah, kemudian phone numbernya berapa, where customer ID 101. Nah, setelah diupdate, maka untuk alamat jalannya itu akan berubah. Selanjutnya delete itu adalah menghapus data dari tabel customer. Nah, di sini ada rollback yang artinya setelah dihapus kita bisa mengembalikan data tadi. Jadi dia tidak dihapus secara permanen atau kita tidak tahu dia di mana. Jadi ketika kita menggunakan begin transaction dan juga rollback, itu artinya kita bisa eh, seperti mengundo hal yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu select, pas select ini pasti sudah tahu select itu buat apa. Di sini misalnya pada tabel customer itu select customer ID, first name, last name, phone number, email from tabel customer. Di mana di sini kita ingin menampilkan customer ID, first name, last name, phone number, dan email saja dari tabel customer. Order by first name, di mana ini adalah uh, order by first name ini artinya urutannya itu dari nama sesuai abjad. Order by product name, order by order date, dash artinya ini urutannya secara descending. Selanjutnya 12 fitur tambahan. Di sini ada penjelasannya. 12 fitur tambahan yang membuat yang digunakan menggunakan query yang dijalankan lewat start procedure atau view. Kemudian logika bisnisnya juga sudah dibuat dalam function untuk mempermudah pengelolaan. Nah, di sini ada fitur search untuk mencari pelanggan berdasarkan nama, filter untuk menampilkan pesanan berdasarkan status pembayaran tertentu, sorting untuk mengurutkan produk berdasarkan harga, harga naik atau harga turun, kemudian pagination untuk menampilkan produk dalam jumlah tertentu per halaman, menghitung diskon, kemudian case itu untuk menentukan status pengiriman berdasarkan tanggal pengiriman, kemudian fitur aggregate untuk menghitung total penjualan per bulan, partition untuk menampilkan penjualan pelanggan,
dengan total kumulatif, kemudian merge untuk memungkinkan sinkronisasi data produk antara input baru. Jika produk sudah ada, akan diperbarui. Jika belum ada, maka data akan ditambah. Selanjutnya ada offer, itu untuk menampilkan peringkat produk berdasarkan jumlah total penjualan. Union untuk menggabungkan daftar pelanggan dan sales rep. Kemudian convert function itu mengkonversi tanggal pesanan menjadi format teks. Nah, itu saja untuk 12 fitur tambahannya. Nah, itu adalah laporan final project yang sudah kami kerjakan secara berkelompok, dan juga ini sudah sesuai dengan pengimplementasian apa saja yang telah kami pelajari selama eh, MSIB ini berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.